Gempar, Putin mengatakan tidak akan berhenti berperang sampai Zelensky lengser. Mantan pejabat Kremlin mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan mengakhiri perang sampai dia berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Selama wawancara dengan zona konflik di DW News Jerman, mantan Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Fedorov mengatakan bahwa Putin tidak akan mundur. Dia tidak akan mundur, dia akan melanjutkan ini sampai dia mencapai tujuannya, kata Fedorov, mencatat bahwa dia telah mengenal Putin selama bertahun-tahun. Dan tujuannya adalah untuk mengubah rezim di Ukraina, tambahnya dikutip dari Newsweek pada Kamis 14 April 2022. Komentar Fedorov ini muncul saat perang terus berkecamuk antara Rusia dan Ukraina setelah Putin menginvasi negara tetangganya pada Februari lalu. Selama konferensi pers pada Selasa 12 April 2022, Putin berbicara mengenai pembicaraan damai dengan Ukraina, tetapi dia mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah sulit. Inkonsistensi seperti itu pada masalah mendasar menciptakan kesulitan tertentu dalam mencapai kesepakatan akhir yang dapat diterima oleh semua orang di jalur negosiasi, kata Putin. Dia juga melanjutkan bahwa operasi militer akan terus berlanjut sampai sepenuhnya selesai dan tugas yang ditetapkan pada awal operasi tersebut juga selesai. Terungkap negara ini diam-diam selundupkan senjata ke Rusia. Selama serangannya ke Ukraina, Rusia rupanya menerima amunisi dan perangkat keras militer dari Irak dengan bantuan jaringan penyelundupan senjata Iran. Informasi ini diketahui melalui anggota milisi Irak yang didukung Iran dan Dinas Intelijen Regional yang mengetahui proses tersebut. Menurut laporan The Guardian, Iran telah membantu mengirim rudal RPG dan anti-tank serta sistem peluncur roket rancangan berhasil. Ini telah dikirim ke Rusia dari Irak saat kampanye Moskow tersendat pada bulan lalu. Sistem rudal Bever 373 buatan Iran yang mirip dengan S-300 Rusia juga telah disumbangkan ke Moskow oleh pihak berwenang di Teheran yang juga mengembalikan S-300. Ini diketahui menurut sumber yang membantu mengatur transportasi senjata tersebut. RPG atau granat berpeluncur roket dan rudal anti-tank milik Has al-Sabi, payung milisi Syiah paling kuat diangkut ke Iran melalui penyeberangan perbatasan Salamja pada 26 Maret. Ini diterima oleh militer Iran dibawa ke Rusia melalui laut menurut seorang komandan cabang milisi yang mengontrol penyeberangan. Menurut sebuah sumber di dalam organisasi tersebut, Has al-Sabi juga membongkar dan mengirimkan 2 sistem peluncur roket Astros 2 dirancang berhasil ke Iran pada 1 April. Senjata itu dikenal di Irak sebagai versi yang dibuat dengan lisensi Sajel 60. Kami tidak peduli kemana senjata berat itu pergi karena kami tidak membutuhkannya saat ini, kata salah satu sumber Has al-Sabi. Apapun yang anti Amerika Serikat membuat kami bahagia. 3 kapal kargo yang mampu membawa muatan seperti itu, 2 berbendera Rusia, 1 berbendera Iran, melintasi laut Kaspia dari pelabuhan bandar Anzali Iran ke Astrakhan, sebuah kota Rusia di delta Volga. Adapun menggunakan dunia bawah perdagangan senjata menandakan perubahan dramatis dalam strategi Rusia. Kini Moskow dipaksa untuk bersandar pada Iran, sekutu militernya di Suriah, menyusul sanksi baru yang dipicu oleh serangannya ke Ukraina. Perkembangan tersebut juga berimplikasi besar terhadap arah dan volume perdagangan dalam bisnis perdagangan senjata internasional. Penyelundupan ini terjadi karena adanya sanksi ekonomi ekstensif yang dikenakan di Moskow oleh negara barat sejak serangannya pada 24 Februari lalu. Sanksi termasuk larangan barang-barang pengguna ganda, barang dengan tujuan sipil dan militer seperti suku cadang untuk kendaraan jenis elektronik dan perangkat optik tertentu, serta item dengan kegunaan militer. Sementara itu, pabrikan Rusia dilaporkan sangat terpukul oleh pembatasan baru. Ukraina mengatakan bahwa pabrik kendaraan lapis baja utama Rusia serta pabrik traktor telah kehabisan suku cadang untuk membuat dan memperbaiki tank.
Rusia mengaku operasi militer di Ukraina untuk akhiri tatanan dunia yang didominasi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menjelaskan aksi militer di Rusia di Ukraina dimaksudkan untuk mengakhiri tatanan dunia yang didominasi Amerika Serikat. Washington telah mencari supremasi dengan memberlakukan aturan ad hoc melanggar hukum internasional, kata dia dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh televisi Rusia. Dia mengacu pada upaya Amerika Serikat untuk memaksakan apa yang disebut mereka sebagai tatanan internasional berbasis aturan yang telah mendapat perlawanan keras dari Moskwa dan Cina. Operasi militer khusus kami dimaksudkan untuk mengakhiri ekspansi NATO yang tidak tahu malu dan dorongan tidak tahu malu menuju dominasi penuh oleh Amerika Serikat dan rakyat baratnya di panggung dunia, kata Lavrov pada saluran berita Rusia 24 dilansir dari Russia Today. Dominasi ini dibangun di atas pelanggaran berat hukum internasional di bawah beberapa aturan yang sekarang sangat mereka sukai dan yang mereka buat berdasarkan kasus per kasus, tambah dia. Menurut Lavrov, Rusia termasuk di antara negara yang tidak akan tunduk pada kehendak Amerika Serikat. Rusia hanya akan menjadi bagian dari komunitas internasional yang setara dan tidak akan membiarkan negara barat mengabaikan masalah keamanan Rusia yang sah. Lavrov mengecam Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell karena muncul untuk mendorong lebih banyak pertempuran di Ukraina. Menurut dia, Borrell telah mengatakan bahwa konflik tersebut akan dimenangkan di medan perang saat dirinya mengumumkan lebih banyak bantuan militer ke Kiev pada Sabtu 9 April lalu. Lavrov menyebut pernyataan itu keterlaluan. Ketika seorang kepala diplomatik mengatakan konflik tertentu hanya dapat diselesaikan melalui aksi militer, yaitu pasti sesuatu yang pribadi. Dia salah bicara atau berbicara tanpa berpikir, membuat pernyataan yang tidak diminta oleh siapapun, tapi itu komentar yang keterlaluan. Lavrov menilai peran Uni Eropa telah bergeser selama krisis keamanan di Ukraina. Menurut dia, Uni Eropa sebelumnya tidak bertindak sebagai organisasi militer yang berjuang secara kolektif melawan ancaman yang diciptakan. Lavrov mengatakan perubahan itu adalah hasil dari tekanan yang diberikan kepada anggota Uni Eropa oleh Amerika Serikat yang telah mendorongnya lebih dekat ke NATO.